Halo warga Rupa Seni TV. Kali ini kita menyambangi komunitas seni paling populer di Jakarta, Ruang Rupa, untuk menyaksikan pameran tunggal Putri Ayu Kobelita di Galeri Ruru. Mari kita lihat. Sisa sakit semalam ini pameran tunggal pertamanya Putri Ayu atau Kobelita. Nah, sebagai seniman sebenarnya Putri Ayu udah sering berpameran di beberapa peristiwa seni rupa kontemporer di Jakarta. Dia 2 kali ikut Jakarta Biennale. Terakhir kemarin Jakarta Biennale yang diselenggarakan di Museum Nasional, dia ikut di program, salah satu program itu project. Di situ dia berkolaborasi sama kolektif asal Surabaya, Kecoak Timur. Nah, di Biennale sebelumnya nama programnya Berizin, itu diselenggarakan di Salihara, di Galeri Salihara. Di situ dia pameran sendiri. Nah, di karya ini kenapa judulnya Sisa Sakit Semalam? Jadi kalau di 2 karya sebelumnya itu dia menanggapi fenomena sosial, terus sama anak-anak Kecoak Timur dia ngebahas folklore, jadi lebih ngebahas situasi di luar dirinya. Nah, di Sisa Sakit Semalam ini dia lebih ingin membahas tentang dirinya sendiri, karena ternyata ada yang belum selesai dalam dirinya sendiri, yaitu sakit-sakit yang lahir dari pengalaman pribadi dia. Jadi karya ini mungkin lebih personal daripada proyek-proyek seni rupa dia sebelumnya. Kenapa namanya Sisa Sakit Semalam? Karena dia udah nggak sakit lagi. Jadi pameran ini sebenarnya tidak dipresentasikan, maksudnya karya-karya lukisan ini tidak dipresentasikan hanya sebagai lukisan, tapi keseluruhan ruangan ini itu sebenarnya satu karya. Yang mau dicapai dari presentasi yang seperti ini adalah gimana orang melihat si Kobelita dan gimana Kobelita merasakan orang yang melihat dia. Seperti misalnya lukisan-lukisan ini pada secara konvensional, dalam pameran konvensional, lukisan itu sudah pasti jadi atau karya-karya yang mendinding, yang ada di dinding itu sudah pasti jadi sorotan utama. Nah, di karya-karya yang ada di dinding yang mendinding ini dia pakai warna-warna yang sangat dia, nuansanya yang cerah, kuningnya, pinknya, hijau, birunya itu sangat cerah. Terus sementara orang melihat karya-karya ini, mereka juga tidak bisa menghindari untuk tidak menginjak
drawing yang disebar di lantainya. Jadi sebenarnya pesannya cukup sederhana. Jadi ketika orang yang di dinding ini adalah ayub yang dilihat orang, sedangkan yang di lantai ini itu apa yang dirasakan ayub yang tidak bisa dibagi. Ayub atau Kobolita ini atau orang nggak tahu kalau sebenarnya ayub yang di mata orang itu ceria itu sebenarnya memendam rasa sakit. Jadi sebenarnya sangat lugas ya karya-karyanya itu. Lukisan-lukisan ini tidak bisa dibaca satu-satu, jadi bacanya berarti harus secara keseluruhan. Misalnya ada beberapa lukisan yang mengapropriasi atau merespon karya maestro, seperti misalnya karyanya Matisse Dance, terus juga karyanya Scream ini karyanya siapa? Karyanya Edward Munch, terus juga sama karya Botticelli The Bone of Venus. Nah sebenarnya ini bisa dibaca sebagai gimana Ayub merayakan atau gimana Ayub dalam satu tahap hidupnya itu dia merasakan kalau dia berubah. Itu kenapa ada The Bone of Venus, karena tema awal dari pameran ini sebenarnya Ayub Reborn, Kobolita Reborn. Jadi dia merasa berubah. Ada satu titik yang membuat dia merasa berubah. Itu dia tuangkan di Venus Reborn. Dan dia merayakan perubahan itu dengan jadi sistematis. Dan selama proses kuratorial itu kita ngobrolin soal luka-luka masa lalu, juga soal psikoanalisa. Nah, di situ salah satu rekan Ayu bilang kalau Ayu harus coba baca tentang Freudian. Nah, di sini ada Scream dari Edward Munch yang karya ini cukup populer di Eropa karena bapak psikoanalis Sigmund Freud itu ikut ngebaca. Jadi mungkin waktu dalam proses kuratorial itu dia baca-baca tentang Freudian, terus dia nemu Edward Munch yang Scream ini. Sementara ada karya lainnya kayak yang Buddha itu sebenarnya lukisan yang udah umum ada di ruang tamu kan. Terus itu direspon lagi sama dia. Terus juga ada foto keluarga dan foto dia sama teman-temannya, itu ceritanya support system dia. Yaitu ruangan pertama ini adalah Ayub di mata orang dan Ayub yang perasaan Ayub yang tidak bisa dia ungkapkan. Makasih banyak ya udah nonton YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Makasih, bye bye, sampai ketemu.